Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan Kebumen Motor 1. Mudah-mudahan teman-teman itu nggak bosan ya ketemu saya. Oke, kali ini saya akan coba share buat teman-teman semua yang masih belajar atau masih awam ya tentang settingan karburator yang bagus seperti apa, yang tepat seperti apa, setelangan angin atau gas itu yang mana. Saya akan coba jelaskan secara rinci, secara detail, dan teman-teman saya mohon dari awal sampai akhir jangan di skip ya teman-teman, nanti banyak penjelasan di sini biar nanti teman-teman benar-benar paham dan gamblang. Oke, langsung aja ya. Sebelum ke video berikutnya yang bermanfaat, silakan subscribe dan tombol Saya akan jelaskan loncengnya dulu, supaya maksudnya biar nggak salah paham ya, tentang settingan karburator. Jadi untuk menyetingkan karburator ini yang udah teman-teman tentunya sebelumnya udah pada tahu ya, dari YouTube ataupun dari Google ya. Ada beberapa yang bilang satu mas, 1,5, 2,5, 3,5, itu terserah ya teman-teman ya. Kalau menurut saya sah saja. Tapi perlu digarisbawahi bahwa setiap motor, jadi setiap motor tentunya berbeda-beda ya. Misalkan motor ini motor Evo. Ini motor Evo ini ada dua, misalkan Revo ini satu, Revo satu lagi, Revo A, Revo B. Untuk Revo A, Revo B tentunya kalau menurut saya, versi saya Kebumen Motor 1, mohon maaf teman-teman ya, mungkin jangan disamakan dengan yang lain ya. Tapi kalau teman-teman mau coba sistem saya, cara saya, silakan ya. Jadi untuk karburator, misalkan contoh ini udah bongkar mesin, sedangkan yang Revo yang B-nya itu, Revo A udah bongkar mesin, Revo B itu sudah maksud saya masih standar. Standar dan udah bongkar mesin tentunya akan berbeda untuk cara penyetingannya. Jadi kalau menurut saya sesuai permintaan mesin ini ya teman-teman, permintaan dari semprotan ini ya. Ini kan di sini setting angin, jadi pencampuran antara bensin dan udara. Angin itu maksudnya udara ya, bukan angin topan tapi angin udara ya maksudnya. Nanti teman-teman salah paham, di sini ada anginnya, enggak ya, maksudnya angin itu udara. Jadi semprotan udara. Jadi cara nyetingnya kalau versi saya ada yang digas-gas ya, digeber-geber gitu ya, dicari titiknya. Ini dipentokin dulu. Nah ini kalau mentok ke sini, jangan seperti ini, maksudnya jangan posisi motor mati ya teman-teman. Jadi motor ini harus nyala dulu, harus posisi nyala dan langsam ya teman-teman. Saya contohkan seperti ini. Tolong teman-teman perhatikan dari awal sampai akhir ini, video ini mungkin nggak lama dan mungkin nggak makan kuota ya teman-teman, karena ilmu ini mungkin akan bermanfaat buat teman-teman yang lain yang masih belajar tentunya. Kalau yang udah ahli tentunya nggak butuh ya, tapi buat teman-teman saya, subscriber saya yang masih menonton video ini, mungkin membutuhkan. Insya Allah ini akan bermanfaat ya. Jadi ini mentok, ini sampel dulu. Nah ini mentok, ini putar. Nah ini gas. Teman-teman yang dibelajar tentu bingung mana yang gas dan mana yang angin. Nah, untuk yang gas teman-teman, ini dinyalakan dulu. Ini misalkan saya awam ya, ini saya coba menyalakan dulu motornya. Ini teman-teman, kadang-kadang kalau untuk motor itu beda-beda ya, ada yang di depan sini dan ada juga yang di belakang. Ada yang di depan dan ada yang belakang teman-teman. Kadang-kadang anginnya di depan, gasnya di belakang. Di sini ini juga ada. Jadi semua motor itu sama, semua motor sama ya, motor bebek ya. Ini khusus motor bebek tapi ya teman-teman, motor bebek yang non injeksi. Nanti teman-teman kalau yang injeksi beda. Nah ini kalau mau nyari setelan gas, mana yang namanya setelan gas? Nih, setelan gas ketika diputar ke kanan, motor gasnya akan naik. Ya, ini naik ya. Dan ke kiri, dia akan turun. Patokannya itu.
patokannya ini teman-teman ya. Tentunya sekarang kan paham teman-teman, mana sih yang gas, mana yang kadang-kadang terbalik. Ini gasnya di sini gini. Pokoknya teman-teman putar aja ke kanan. Kalau dia naik, dia pasti turun gas ya. Kalau turun, diturun lagi, ini turun, berarti udah pasti putaran gas. Tapi kalau untuk angin mau diputar ke kanan, diputar ke kiri, dia nggak akan naik gas ya. Bagaimana kalau teman-teman salah muter? Kalau misalkan salah muter, kalau salah muter ke kanan kok nggak naik mas? Nah kalau nggak naik ya, kalau misalkan diputar ke kanan nggak naik, dia akan mati. Tapi putar lagi ke semula. Nah motor kita nyalakan lagi. Ini gasnya naikin dulu dikit. Wih ngomong, mau pulang ya. Nah ini namanya putaran gas. Jadi teman-teman paham ya. Ini putaran gas ya yo, ini putaran gas. Sekarang udah paham putaran gas dan putaran angin. Nah masalahnya kalau settingan itu harus settingan angin. Oke, saya jelaskan lagi. Maksudnya satu putaran, dua putaran, setengah putaran itu bagaimana sih? Ini pentokin dulu ke depan teman-teman. Ini angin ya, ini gas. Sekali lagi beda-beda, ada yang gasnya di sini, anginnya di depan, beda-beda, beda motor, beda settingan seperti ini. Tapi teman-teman jangan bingung. Yang penting kalau misalkan diputar ke kanan dia gasnya naik, berarti itu settingan gas. Berarti yang satu lagi adalah settingan udara. Oke ya. Yang namanya satu putaran, nih, satu putaran ke kiri, posisinya nih gini nih teman-teman. Nih, ini saya tandain. Nah ini tandain ya. Ini posisinya seperti ini. Set. Yang namanya satu putaran. Ini kalau di jelas nggak? Nah ini kalau putar ke sini, nah ini namanya setengah putaran. Tapi putar lagi, nah ini namanya satu. Paham ya? Kalau satu setengah, ini udah satu, berarti setengah lagi. Nah ini namanya satu setengah ya teman-teman, paham ya? Itu sebagai patokan aja. Satu setengah bagaimana sih teman-teman? Pasti bingung setengah putaran itu maksud setengah seperti apa. Tandain dulu buat yang nggak paham atau buat yang baru main di motor ya, yang benar-benar atau teman-teman sekolah ya. Ini satu setengah nih. Kalau ini satu setengah, kalau dua tinggal putar lagi sini. Set. Ini berarti satu setengah tambah setengah berarti dua. Pokoknya satu putaran ini berarti setengah, satu putaran lagi berarti satu putaran. Paham ya? Ini gas. Kalau nyeting versi saya, ini enggak ada putaran satu setengah dan satu setengah atau dua setengah atau tiga setengah, enggak ya. Sesuaikan dengan permintaan mesin. Jadi begini teman-teman. Kita nyalakan dulu motornya. Oke, setelah motor nyala, kita putar gas dulu ke kanan. Kita tinggikan gas ya. Jangan terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi rame ya, nanti tetangga pada datang ya. Oke, seperti ini aja. Kita putar ini, mentokin dulu ke depan. Mentokin dulu ke kanan sampai dia kecil. Nah, udah cukup ya. Nanti kalau misalnya kecil banget dia akan mati. Putar aja ke belakang. Putar aja ke belakang, putar. Nah dia gasnya akan ninggin, teman-teman. Putar gas ninggin. Nah cari gas yang paling tinggi teman-teman, tinggi. Nah dia akan ninggin ya. Setelah tinggi dapat tinggi. Nah ini saya nggak hitung ya, mau 1,5 atau 2,5 nanti dihitung bareng-bareng karena setiap motor beda. Nah ini baru kita putar ke kiri. Nah ini kita putar ke kiri, putar lagi ke kiri, putar lagi ke kiri, putar lagi ke kiri, putar lagi ke kiri, ke kiri. Nah sampai titik terendah, dan jangan rendah banget nanti olinya nggak naik ya teman-teman ya. Kita putar lagi ke kanan sedikit, langsamnya kita setting, yang penting di lampu merah nggak mati ya teman-teman kalau pas lagi mau. Oke, itu cara penyetingannya ya teman-teman ya. Cara penyetingannya seperti itu.
Nah sekarang tinggal kita hitung, kita matiin dulu, kita hitung tadi putarannya berapa sih, yuk kita hitung yuk. 1/2 ke kanan ya, kita muter ke kanan 1/2, 1 1 1/2, 2 2/2. Nah ini 2/2 ya teman-teman, ini kebetulan pas ya 2/2, tapi ada beberapa motor lain yang nggak bisa 2/2, bisa jadi 1/4-nya. Tapi untuk patokan untuk teman-teman yang awam tentunya ini akan bisa membantu banget ya. Tapi kalau versi saya nggak pakai hitungan ini, itu ya maksudnya ya. Kadang-kadang nanti jatuhnya bisa seperti ini, jadi nggak tegak lurus sini tapi dia ke atas, itu ya. Oke. Oke. Itu aja ya, mungkin bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman yang belum paham dan akan menjadi paham tentunya setelah nonton video ini, dan tujuan saya seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke ya, saya rasa paham banget. Yang penting teman-teman itu dari awal sampai akhir itu jangan di skip ya teman-teman, dari awal sampai akhir jangan di skip. Tetap ya, terima kasih.